Yang pertama kita lihat adalah mental pertarungan. Nah, bagaimana indikator kita bisa melihat mental pertarung seorang atlet itu? Jadi dia katakan, kalau seandainya sebuah kejuaraan itu ya dilakukan dalam rentang waktu yang singkat, umpamanya antara seleksi dengan kejuaraan itu singkat, itu bisa dilakukan secara otomatis. Orang yang keluar sebagai juara di kejuaraan itu kita utus untuk mengikuti kejuaraan di atasnya. Kalau waktunya singkat. Tapi kata dia, kalau seandainya waktunya agak panjang, jadi panjangnya ini 3 bulan, ini harus kita lakukan TC berjalan katanya. Jadi tidak otomatis orang yang keluar sebagai juara di kejuaraan itu kita utus dalam turnamen di atasnya. Karena dia punya pengalaman seperti ini. Dia pernah juga melakukan orang yang juara di sebuah kejuaraan dia kirim untuk turnamen di atasnya. Ternyata atlet ini sudah merasa nyaman saja dia. Ya, sudah merasa nyaman saja bahwasanya dia yang akan diutus. Sehingga dia tidak mengontrol. Ya. Ternyata atlet ini apa kerjanya? Ya, dia suka bergadang, suka nonton, ya, main game sampai malam. Sehingga pada saat pertandingan dia konsentrasi. Nah itu kecolongan. Tapi kalau seandainya, kata dia, kita lakukan TC berat, ya, kita akan bisa menilai atlet itu sebagai seorang petarung. Nah, jadi dia indikator petarung itu begini dia katakan. Kita bisa melihat atlet itu menjadi seorang petarung pada saat dia sudah juara. Kemudian kita ikutkan dia dalam pertandingan pada level di atasnya. Tingkat usia lah katakan begitu. Dan dia masih punya kemampuan untuk mau bertarung. Nah, itu dia punya petarung, jiwa petarung. Tapi kalau seandainya dia dilibatkan dalam pertarungan di level di atasnya, kemudian dia agak bersedikit menumpak kan gitu kan, nah, ini kan gak level saya nih, nah itu gak punya mental petarung, walaupun skillnya baik, jangan kirim. Nah gitu, jadi itu titik krusialnya kalau saya melihat pada saat kondisi kita pada hari ini. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, kita di Pemprov ini, ya kan kita ingin juga menggiatkan turnamen-turnamen ini. Nah, jadi ada sedikit masalah ya, tapi saya menilai persoalan yang dipermasalahkan ini sebetulnya ya tidak juga masalah. Ada Pemkab yang menginginkan satu anak itu turun di satu tingkat umur ya, itu baik. Ada satu anak yang bisa dikirimkan untuk beberapa kategori juga boleh. Nah, disinilah cerita Pak Peter tadi masuk begitu kan. Kalau seandainya anak usia pemula ya, kita ikutkan dia dalam bertanding di tingkat junior atau di tingkat senior dan dia mampu, ya, nah itu bagus, ya, itu bagus. Berarti jiwa petarungnya hebat, gitu kan? Nah, tapi kan di sini ada kendala, ya, di sini ada kendala. Kita tidak ada yang tidak bersepakat tentang itu. Jadi saya melihat begini, kalau seandainya satu anak diturunkan di satu kategori pertandingan boleh. Kalau satu anak diturunkan di 3 kategori atau 2 juga boleh. Nah sekarang saya sebagai ketua PTMSI saya ingin meminta masukan dari bapak-bapak semua. Mana yang terbaik oleh kita? Ya, karena tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Sekarang mana yang terbaik menurut kita? Ya, apakah satu anak untuk satu kategori ataukah satu anak boleh untuk beberapa kategori? Semuanya kita pulangkan ke kita. Ya, karena kebersamaan inilah nanti yang akan bisa ya kita mendayung. Ya, kita mendayung turnamen-turnamen ini sampai ke akhirnya. Nah, mudah-mudahan ini tidak memunculkan apalah ya friksi-friksi di antara kita. Kita juga agak miris sedikit ini ya dengan keputusan kita di tingkat pusat yang sampai sekarang belum ada atur-aturnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini di Rakornas besok Bapak sekalian ya tanggal 17 sampai 24 Oktober ini ya akan ada Rakornas PTMSI. Nah, salah satu agenda kita adalah bagaimana kita akan mensolidkan satu kepengurusan saja di tingkat nasional. Nah, itu sudah ada arah pembicaraannya seperti itu. Nah, kita
kita berharap ini akan bisa ya, sehingga nanti gelaran PON ke-21 itu ya, itu smooth. Karena PT MSI juga tenis meja akan dipertandingkan di PON 21 nanti di Aceh dan Sumatera. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu ya, dan itu tentu kita awali di tingkat bawah, kabupaten kota dan provinsi. Nah sekarang kita minta masukan dari Bapak sekalian, mana kira-kira yang terbaik yang kita pakai di turnamen ini. Walaupun sebelumnya kita di panitia sudah mengirimkan juklak pertandingan, ya. Nah itu juga kita lihat ada Pemkab yang mengutus ya atletnya sesuai dengan tingkat nomor yang ada saja. Ada Pemkab yang mengutus satu atlet untuk 3 kategori atau 2 kategori. Jadi ini tentu kesepakatan kita. Kalau seandainya kita mensepakati satu atlet turun untuk satu nomor saja, tentu kita Pemkab yang mengutus atletnya satu nomor untuk beberapa pertandingan itu harus legowo juga begitu. Atau sebaliknya nanti, ya kalau seandainya kita bersepakat untuk satu nomor bisa turun di beberapa kegiatan, yang satu nomor itu juga harus berbesar hati begitu. Nah, kita ingin hal yang seperti itu kita munculkan. Ya, jangan nanti pada saat sudah kita sepakati masih ada juga berisik-berisiknya begitu, ya, sehingga tak akan selesai urusan kita, ya, sehingga turnamen-turnamen tidak akan pernah terlaksana, ya, karena kita sibuk dengan hal-hal yang teknis saja. Nah, itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa memberikan argumen-argumen yang kira-kira bisa mengakomodir seluruh kepentingan kita. Mungkin itu saja sebagai pengantar, ya. Tawar ini bisik-bisik. Bagaimana Pemkab saja yang membicarakan ini, nanti kita tinggal menerima hasilnya. Ya. Atau gimana terbaiknya? Atau kita minta usulannya lah dulu. Kita menawarkan begini, kita menawarkan opsi bapak-bapak di Pemkab saja yang membicarakan ini, kita siap menerima keputusannya atau memang perlu kita fasilitasi. Nah, kita minta usulannya. Ya, itu usulan Pak Remon ya. Kami dari Padang Pariaman ada mengutus beberapa atlet di beberapa nomor. Itu bukan tidak dasar atau bagaimana. Memang kita pembinaan untuk kebersamaan. Cuman kami kan full, kebanyakan hampir 80% atlet kami di luar. Otomatis kami harus mempertanggungjawabkan dana yang dibantu oleh dari Pemkab. Bagaimana nanti keberlangsungan tanggung jawab. Otomatis kami dari Padang Pariaman harus punya target juara umum. Otomatis kita mencoba untuk memaksimalkan semua atlet yang berpotensi di nomor di nomor yang bisa mereka langsung. Itu saja dasarnya. Cuman di sini karena kita bersama, itulah kenapa kami dari Padang Pariaman menuntut ada satu anak beberapa nomor itu hanya untuk keberlangsungan kami di Jawa, Pak. Nah, mohon dimaklumi, bukan karena apa. Nah, itu dasarnya untuk diketahui oleh kita bersama. Tapi bagaimana kita enaknya bersama karena tujuan kita satu untuk kebersamaan semua. Itu dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak rekan Pemkab dari Kabupaten Kota, kami dari Kabupaten Pasaman memberikan saran masukan sedikit Pak Ketum. Kalau menurut kami, kita Kabupaten Kota ini sebelum berangkat dari masing-masing daerah, kita kan punya konsep dasar. Perlu koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan KONI, dan membutuhkan biaya dan pengorbanan cukup Pak Ketum.
Jadi kami dengan adanya konsep dasar dari panitia bahwasanya satu atlet bisa mengikuti dengan beberapa kategori, kan gitu kan. Jadi makanya dengan adanya informasi dari panitia pelaksana yang diberikan amanah saat ini, makanya kami sudah menyusun strategi dan konsep untuk memberangkatkan atlet kami. Sebelum menyusun itu kami agak repot. Karena apa? Keberangkatan kami dari Pasaman ke Padang butuh biaya dan butuh pertanggungjawaban terhadap KONI dan Pemkab. Jadi kalau kondisi atlet kami Pak Ketum, karena memang tidak memenuhi kuota, makanya kami menurunkan atlet cuma 7 orang, 4 putri dan 3 putra. Dengan 4 putri dan 3 putra, menurut strategi kami, konsep kami bisa mengikuti beberapa nomor yang dipertandingkan tadi. Jadi menurut kami, kita Kabupaten Kota Pecap, kita ikuti saja konsep yang telah disusun oleh panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Pemprov. Jadi ikuti. Kenapa? Konsep dari panitia pelaksana itu sudah banyak analisa dan kajiannya dengan pertimbangan pembinaan atlet kita ke depan. Jadi di samping untuk uji tanding, jadi kita uji mental terhadap atlet kita ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Jadi atlet kita ini harus uji mental supaya dia mental itu juga petarung. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak, tolong kita ikuti saja konsep yang telah disusun oleh panitia pelaksana. Supaya apa? Supaya bisa segera kita laksanakan kejuaraan ini. Itu saja mungkin Pak Ketum. Kenapa kehadiran kami, konsep kami itu memang sampai 7 hari kami harus berada di sini. Sebab seluruh nomor diikuti. Dan kami pertanggungjawabkan biayanya nanti kepada pimpinan kami. Tapi kalau memang satu atlet satu nomor, mungkin 1-2 hari kami di sini Pak Ketum. Kenapa? Kami tidak punya target. Kenapa? Kami sadar dengan kondisi atlet kami. Makanya kami ingin silaturahmi saja fokusnya sekarang ini. Pembinaan silaturahmi antara kita Kabupaten Kota. Itu saja. Di samping uji tanding terhadap atlet kita yang kita bina. Jadi konsep pembinaan saya gitu. Mohon perhatian. Adapun segala kekurangan informasi kalau macam kita maklumi. Nah, kita dituntut kita sportivitas dan soliditas kita. Supaya apa? Supaya jangan molor pertandingan. Nanti kalau kita rapat tidak ada persetujuan, tidak ada kesepakatan, kan menghabiskan waktu Pak Ketum. Itu saja mungkin. Itu saja. Rasanya kita sudah mendengar sebuah alasan, silakan apa minta di mana alasannya ya, kira-kira yang tepat. Ya kita penting aja kita ikuti saja alur musyawarah. Kalau musyawarah tidak tercapai, kita penting. Saya jadi Pati Pak, yang konfiter IPB langsung ya. Jadi apa kata beliau tentang penyelenggara kita? Kedua juga udah nanyakan kan sebelumnya. Tapi proposal yang disampaikan boleh nggak main beberapa kategori untuk kejuaraan U17? Itu boleh. Internasional juga boleh. Tapi ini ada tapinya. Kita pertanding ini pembinaan kah? Atau istilahnya kalau misalnya pesertanya sedikit, bolehlah mengadakan dia beberapa kategori. Tapi kalau banyak, jangan kata beliau. Kenapa? Kita pembinaan gitu. Jadi jangan membentuk karakter teman-teman yang lain. Kalau yang disampaikan tadi, itu kalau Pemkab mengadakan, boleh dia ingin juara umum, silakan pakai aturan sendiri. Tapi kalau Pemprov itu tidak boleh. Kalau cara seperti itu, Pemprov itu membina judulnya. Dia tidak memihak kemana-mana. Jadi aturan itu kalau banyak sebenarnya jangan. Saya ada rekamannya Pak. Nanti saya mendengarkan ke Bapak. Jadi kita judulnya pembinaan. Kalau bilang uji apa nanti, kalau di Jawa tidak punya masalah. Kalau dengan senior juga bercita-cita masalah. Tapi kita Pak, saya sendiri bahkan orang tua anak nih. Alhamdulillah anak saya dapat prestasi sampai kemudian pemerintah gampang aja Pak. Dengan sertifikat. Misal sekarang senior di SD Pak.
atau dia kalahkan SMA. SMA itu justru dia bisa dapat jenjang perguruan tinggi. Coba Bapak pikir kalau yang punya anak masing-masing itu berharap, bayangkan Pak, anak saya harus bayar 40 juta Pak, masuk persilangan. Cuma 500 bisa Pak, 500.000 cuman. Gara-gara apa? Jalur prestasi. Ini jadi juga Pak. Saya membantu teman-teman yang lain. Kalau di itu imbang kemarin Pak, seleksi ilmu di Kota Padang, dia juara 2 di umur 25. Berarti 4 kategori dia bisa ikut Pak. Tapi kita kasihan yang lain Pak. Itu aja. Jadi pikirkan juga orang lain dengan kita saja. Pak, kamu ingin kata kita itu pada apa nih ada itu pertandingan? Silakan mau juara. Silakan beberapa kategori. Tidak masalah. Jadi kembalikan lagi ke pengurus. Walaupun aturan bilang oh boleh ini, banyak juga yang tidak tahu. Sosialisasi kita tidak ada. Kata misalnya tender, Pak, saya kan punya perusahaan. Analisis kita belum ada. Rakerda kita belum ada. Apa yang harus laku? Oke, jadi saya potong aja Pak Eri. Telah sepakat semuanya memilih B, sehingga atlet masing-masing atlet hanya boleh turun 1 nomor. Pelajarannya adalah sebelum mengangkat turnamen memang harus berjelas-jelas nih. Ya. Tapi karena ini kita karena semangat saja yang kita utamakan kemarin ini, ya, adakan kejuaraan, ya, undang atlet, ya, buat semacam juknisnya. Kita menyangka ini bisa diterima saja begitu, ya, tetapi tidak. Nah ini pelajaran pertama nih bagi saya nih, dan saya berharap ini ke depan, ya, untuk mengangkat kejuaraan seperti ini memang harus ada kebersamaan seperti ini. Ya. Nah, ini pengalaman dari kami. Ya. Baik, sekarang karena kesepakatan kita itu sepertinya masih berlangsung, sekarang begini saja, saya menawarkan kita siap akan melakukan voting, ya. Tapi saya minta juga begitu. Setelah voting kita ambil, semua kita sudah patuh dengan keputusannya. Siap tak yang seperti itu? Ya, siap tak yang seperti itu? Nanti sudah diambil keputusan, nanti ada apa saya nggak mau, ya. Nah, saya nanti itu sebagai pelaksana ya, saya akan berlepas diri, udah bubar saja begitu. Karena ini Pak, ini adalah anggaran dispora yang saya anggarkan untuk kegiatan ini. Begitu. Nah tentu orang dispora juga ingin melihat seperti apa keberlangsungan acara kita. Karena di tahun 2022 saya juga memasukkan kegiatan 3 kegiatan. Kalau seandainya dispora memandang kegiatan ini tidak becus, nanti khawatir saya kegiatan yang saya ajukan itu dicoret begitu. Tidak juga semuanya begitu. Nah itu yang saya khawatirkan. Ya. Nah mudah-mudahan ya saya berharap kepada kita berjiwa besar semua. Boleh pada saat ini kita voting, nanti apapun keputusannya semua kita bisa menerima. Itu ya seperti itu.